Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita sudah memasuki pembelajaran daring yang kedua. KD-nya masih yaitu tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuan dari pembelajaran menyusun surat lamaran pekerjaan. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen sistematika surat lamaran pekerjaan. Mencakup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 komponen bila akan membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Tempat tanggal pembuatan surat itu ada di pojok kanan atas tanpa ada tanda titik di akhirnya. Contohnya adalah Papua Barat 28 Agustus 2015. P kapital, B kapital, 28 Agustus A kapital tanpa ada tanda titik. Yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contohnya, lampiran hal itu tidak boleh disingkat tadi ya. Kemudian cara menulisnya adalah menggunakan huruf, bukan angka. 4 lembar bukan 4 angka, tetapi menggunakan huruf. Untuk formatnya sendiri nanti ada video tersendiri di akhir yang contoh dari penerapan komponen yang mencakup 9 ini. Nanti akan ada tutorial sendiri, silakan nanti dilihat. Ini adalah penjelasan mengenai kalimatnya. Yang ketiga, alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi nanti tidak menggunakan kata kepada. Kemudian tidak boleh lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Langsung kepada yang dituju, HRD atau pimpinan tertinggi di perusahaan, di PT atau di instansi tersebut, atau orang yang berwenang. Tulisan jalan pada kalimat tidak boleh disingkat. Tidak boleh JL, JLN, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Itu untuk penulisan alamat surat. Contohnya YTH, manajer sukses mandiri. Y besar, T kecil, H kecil, titik. M kapital, S kapital, M kapital. Jalan M Yamin nomor 02 Kalibata, Jakarta. Jalan tidak boleh disingkat JL, JLN. Kemudian tidak boleh lebih dari 3 baris. Itu syarat penulisan alamat. Kita lanjut. Yang keempat, salam pembuka. Setelah kata dengan hormat
digunakan tanda baca koma. Contohnya dengan hormat di kapital H kecil, koma, berdasarkan titik. Kemudian yang kelima, alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Pembuka ini ada di tutorial pembelajaran yang pertama. Pembuka ada dari iklan, dari instansi, dari seseorang. Di sana ada, tinggal menyesuaikan. Yang keenam, isi. Dalam isi terdapat hal berikut. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Karena ini dalam satu paragraf sebelum titik, maka nama, tempat, pendidikan, alamat itu menggunakan huruf kecil. Ini pun disesuaikan dengan yang ada dalam format lamaran, apa saja yang diminta di sana. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengiriman atau pelamar pekerjaan menulis surat. Disertakan maksud dan tujuannya. Yang C menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang harus diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian di setiap perincian digunakan tanda baca titik koma, dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Ini yang dilampirkan sama dengan apa yang diminta dalam instansi. Setidak-tidaknya fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir, ini titik koma. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk titik koma. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar titik. Kalau sudah di akhir titik. Kalau masih awal itu titik koma. Ini pun menyesuaikan nanti pada yang lampiran. Di bagian lampiran di sini. Nah, di sini lampiran. Ini akan menyesuaikan dengan yang diminta oleh perusahaan ini tadi. Bila tidak, sekurang-kurangnya ini saja sudah cukup. Yang ketujuh, di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup harusnya menunjukkan menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan. Jadi ini kita ada harapan bahwa perusahaan itu akan menerima kita. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah diakhiri salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Hormat saya, H kapital, koma. Yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh,
hormat saya, H kapital, saya, tanda tangan, kemudian nama terang. Hormat saya di pojok kanan atas. Ulangi, hormat saya di pojok kanan bawah itu sejajar dengan tanggal yang depan awalnya, itu disejajarkan. Agar lebih jelasnya, silahkan menonton surat lamaran, cara membuat surat lamaran yang diterima oleh HRD. Itu mengacu pada pembelajaran kali ini, namun sudah format contohnya agar lebih jelasnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.